Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuzaki Al-Habibi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok saya makalah yang berjudul Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Hukum Islam. Yang pertama adalah pengertian otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dana pensiun atau asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan dan pensiun atau asuransi. Pada dasarnya undang-undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencapai mekanisme kondisi yang telah efektif dalam menggunakan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan. Dengan demikian dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan dan adanya pengaturan dan pengawasan yang lebih terrealisasi. Selanjutnya adalah sejarahnya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan amanat pasal 34 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank di Indonesia, dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Berperan atau LK semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan industri berhak yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tentang 2 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yaitu melalui tahun 2015. Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa kewenangan formal di Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi OJK
Apa sih fungsi OJK dalam lembaga keuangan itu? OJK jasa keuangan untuk mengawasi jasa keuangan seperti industri, pembukaan pasar modal, relaksada, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2019. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan, adalah suatu organisasi yang mengawasi jalannya bank di Indonesia atau keluar masuknya uang di Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1099 tentang Bank Indonesia dipersyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru independen yang dibentuk dengan undang-undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada dasarnya OJK diperbolehkan dalam Islam karena kegiatan yang dilakukan OJK adalah berupa pengawasan terhadap kekurangan di masyarakat. Hal ini makin mengukuhkan keberadaan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang dianggap sangat sentral bagi umat Islam di era modern pada zaman sekarang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.